Oke, selamat pagi semuanya. Kita lagi jalan sama mereka. Si Kikyu, halo Kikyu. Cuma si Urip nggak ikut ya. Kita bertiga saja. Kita di tolnya si Cilandak ya, TBC Matupang. Nah, kita mau ke mana ya? Mau kemana, Bu? Mau ke Karawang. Mau ke Karawang, cuman ya kondisi jalannya hujan seperti ini ya. Tadinya mau sekalian nyoba suhu. Kalau di Karawang kan panas. Itu kemarin kan mobil ini sudah bersihkan radiator ya. Walaupun radiatornya sih nggak kotor, cuman kisi-kisinya yang kotor. Nah, sebenarnya sih kita bisa tahu dari sekarang nih. Kita kan udah jauh jalan dari rumah ke sini. Sudah ini di Cilandak Town Square. Ya, suhunya segitu tuh. Memang kondisi jalanan hujan. Tapi biasanya mau hujan mau enggak, suhunya ya mendekati 90 atau kadang manteng di 90. Apalagi kalau jalanannya di tol kan ngegas terus ya. Tapi ya sekarang suhunya rendah sampai 70. Kalau kayak gini kemungkinan perlu dipasang termostat kalau kayak gini ya. Tapi kalau kemarin memang kita nggak pasang karena suhunya agak tinggi dan memang sempat overheat, makanya kita lepas. Dan suhunya manteng sih di 90 derajat. Cuman akhir-akhirnya waktu kita ke Ciwidey nanjak-nanjak suhunya 95. Sudah ngeri kan kalau biasanya 90 tuh 95 tuh ada rasa gitu, kecuali kalau memang biasanya segitu. Nah, sekarang pas sudah dibersihin memang dari kemarin tidak menunjukkan gejala yang suhu panas ya, malah di bawah 90 terus, di bawah 90. Di bawah 90 sekarang ya 70-an. Awalnya walaupun hujan kayak gini tetap di 90 kalau di tol, karena memang kita ngegas terus ya. Mobil apa itu, Bu? PJR-nya mogok ya. Ya seperti itu ya. Kita mau jalan ya, kita cerita-cerita yang lain dulu lagi ya. Malah saya belum tayangin video yang mobil ini rusak AC ya. Udah lama, padahal udah sebulan, ada 2 bulan ya, Bu ya. 2 bulan yang lalu belum ditayang-tayangin. Malah nayangin video yang baru-baru. Seperti itu ya, AC dingin. Ini paling kecil tuh. Jadi 1 klik doang, dia kan ada 8 klik, cuma 1 klik doang. Terus suhunya di setel 20 derajat. Oke. Jadi cerita lagi suhu ya. Ini kan suhunya 70-an. Jadi si suhu oli juga turun ya, jadi sekitar 85-an. Tuh ya, kelihatan ya. 85-an suhu oli. Biasanya suhu oli itu 100. Gitu ya, kalau suhu mesinnya 90, suhu oli 100. Kalau sekarang suhunya mesin sekitar 70-an, suhu olinya 85-an gitu ya. Jadi pengaruh ya ke suhu oli, dan oli kemungkinan akan lebih awet kalau suhunya rendah, karena kalau oli dipacu dengan suhu yang tinggi terus pasti kan ada viskositas lah atau apa gitu, akan cepat
ya cepat rusak lah gitu ya si olinya. Akan cepat rusak mungkin olinya ya, karena suhunya tinggi terus gitu. Kalau olinya rusak, ngerusak mesin juga ya kan. Oli rusak akan ngerusak mesinnya cepat rusak juga. Jadi rentetannya panjang. Kemungkinan ya, opini saya, kalau suhu mau rendah, dia akan memperpanjang umurnya si oli. Oli pun akan kerja tidak terlalu keras karena suhunya rendah gitu. Dan kalau olinya bagus terus terjaga ya, mungkin tidak ada uap air. Kalau panasan kan pasti ada uap air. Dia juga akan menjaga mesin dengan maksimal. Jadi rentetannya gitu. Cuman konsekuensinya adalah kalau suhunya terlalu rendah, bensinnya akan sedikit boros, walaupun tidak signifikan. Yang saya rasakan tidak signifikan. Kalau suhunya agak rendah, bensinnya lebih boros, tidak signifikan juga. Ya, monggo aja dicerna ya, itu opini saya. Nah, sebaliknya, kalau suhunya tinggi, ya kan, karena 100 nggak apa-apa, kuat kok mesinnya, oke, pasti agak timbul sedikit ngelitik di mesinnya ya. Soalnya kalau suhunya rendah, itu ngelitiknya nggak ada loh, ngelitiknya nggak berasa ngelitik gitu ya, kalau suhunya rendah. Tapi kalau suhunya udah 95, nanjak-nanjak, itu ngelitiknya ada, walaupun tipis-tipis begitu ya. Tetapi kalau suhunya tinggi, ngelitiknya akan timbul, dari yang tipis-tipis sampai yang ngelitik banget, tergantung dari suhunya. Dan mesin berasa lebih berat gitu. Apa kabar dengan oli transmisi kalau suhunya tinggi? Padahal selisihnya itu oli mesin sama suhu mesin dengan oli transmisi itu adalah 10 derajat kan? 10 derajat. Jadi kalau misalkan suhu mesin 100, ya oli transmisinya 110. Padahal itu di PPS ada warning bahwa tidak boleh oli transmisi di angka 110, apalagi lebih. Ya, jadi rentetannya panjang gitu ya. Walaupun secara teknis si mesin yang sekarang suhu 100 itu ya itu kuat ya, karena memang mesinnya sudah dirancang demikian. Packingnya juga terbuat dari kaleng ya kan, jadi dia sangat kuat, bukan asbes lagi gitu, seperti yang tipe mobil sekarang. Cuma rentetannya banyak ya untuk kalau suhu yang terlalu tinggi. Pasti lambat laun komponen juga akan rusak ya kan, karena suhu yang sering tinggi itu pasti tekanan airnya juga akan sedikit lebih dibanding yang suhu yang normal gitu ya. Terus nanti transmisinya juga akan cepat rusak karena olinya terlalu panas. Kalau oli panas pasti daya hidroliknya, daya pelumasannya itu juga berkurang. Efeknya apa? Ya mahal kalau harus turun transmisi kan. Oke, kita lanjut. Nah, jadi tinggal pilih aja ya, mau suhu yang tinggi dibiarkan, kita bicara tinggi bukan normal ya, atau terlalu rendah. Kalau normal ya 90 ya, 90 derajat itu yang normal. Kita di tolnya Japek, tol Japek, alhamdulillah sih jalanan nggak macet ya, lancar. Nah, kita cerita lagi nih masalah mobil. Oke, kemarin karena kita sedang ngobrol-ngobrol sama yang calon pembeli Doro 7, dia nanya-nanya, untuk 207 itu ada 2 tipe mesin. Yang mesin pertama atau mesin yang satunya ada EP, ada belibet. Yang pertama mesinnya tipe EP ya kan, EP, tepatnya EP4. Yang kedua tipenya ET.
ya, tepatnya ET3 karena dia 1300 sekian dibulatkan jadi 1400. Dan yang satunya EP4 karena saya nggak tahu dia 1400, mungkin 4-nya dari 400. Nah, dua-duanya mesinnya sama-sama twin cam, cuma yang satu yang EP itu lebih canggih ya, karena mesin sekarang itu dia tidak pakai timing belt tapi timing chain gitu ya, dan dia sudah yang lebih canggih dari ini ya. Dia udah ngikutin mesin yang generasi yang EP itu yang dipakai di 3008, 5008 yang sekarang ya. Kalau mesin yang tipe ini memang masih sederhana, mirip dengan 307. Mirip dengan 307, cuman ini sudah ada PPT ya, PPT. Dia tidak PPTi tapi PPT karena dia tidak pakai elektrik. Terus apa lagi ya? Ya dia sama-sama sama-sama 1400. Untuk torsinya ya mirip-mirip aja ya, mungkin torsinya 109 kalau nggak salah. Terus untuk tenaganya memang sih yang EP itu lebih galakan ya, tapi bukan artinya yang ini tidak galak, ini juga enak karena jarang juga sih yang EP gitu. Nah nanti kalau ditanyakan spare partnya banyakan yang mana, sama-sama mobil yang jarang ya, mungkin spare partnya juga kalau untuk kaki-kaki ya sama, karena kaki-kakinya sama dengan yang tipe ini. Cuma untuk mesin yang tipe ini banyak bisa dipakai di tipe-tipe sebelumnya yang 206 atau 307 sporty ya, seperti kopling, seperti kompresor bisa dipakai, starter bisa dipakai, alternator juga bisa dipakai yang tipe sebelumnya. Tapi kalau untuk EP memang nggak bisa, dia harus yang di atasnya ya, seperti yang mesin 3008 gitu, bisa dipakai untuk alternator dan kayak gitu, dan harganya mahal gitu ya. Ya mungkin keistimewaan mesin yang EP itu pakai timing chain gitu, jadi dia lebih tidak ganti timing belt ya. Tapi kan timing belt juga lama lah, 50.000 km cukup lama, gak apa-apa diganti. Itu apalagi ya ceritanya ya, seperti itu ya untuk gambarannya. Kalau untuk kaki-kaki ya sama, shock breaker sama, sisi elektriknya yang di dashboard dan sebagainya sama. Oke, topiknya kita rubah lagi ya. Nah kita cerita sedikit teknologi. Kadang-kadang itu juga hanya opini saya aja, dengan perasaan saya aja ya, jadi maafkan kalau salah. Seperti sekarang kan teknologi mobil itu sudah contohnya untuk Motores ya, untuk mobil ini dan 307 itu sudah pakai Motores. Ntar dulu gambarnya kita jauhin dulu. Jadi sudah pakai Motores untuk sistem gasnya ya, untuk throttle-nya. Kalau contoh kasus ya, kalau 206 itu kan pakai kabel untuk kita nginjek gas, ada kabel ke depan untuk bukain throttle. Nah kalau ini kita nginjek gas itu nginjek sensor ya, nanti yang bukain throttle si ECU mesin gitu. Besarnya tergantung kaki kita, kalau kita nginjeknya dalam ya dalam, bukannya lebih lebar. Nah apa sih keuntungannya? Sebenarnya banyak ya keuntungannya, kita ambil satu aja keuntungannya. Sebenarnya banyak, lebih beberapa yang keuntungannya. Yang pertama keuntungannya adalah untuk si engine brake-nya itu untuk gigi tinggi itu kecil ya. Si mesin tuh terasa, kalau kata si Urip tuh ngegloyor gitu ya. Ya walaupun kita ngelepas gas, kayak ini kan kita lepas gas, jalanannya datar. Dia turunnya si gas itu sedikit ya, nggak terlalu banyak gitu, karena dia kayak ngegloyor gitu ya.
Tapi bukan artinya tidak ada engine brake. Engine brake ada, tapi di gigi yang rendah. Kalau gigi yang agak tinggi itu seolah-olah masih tergeloyor, tidak, engine brake-nya nggak berasa. Walaupun ya tetap si mobil itu agak tapi kita nggak ngerasa gitu ya, kayak engine brake-nya jalan, enggak. Jadi kita nginjek gas kecil-kecil aja mobilnya geloyor. Ya mungkin itu salah satunya yang bikin bensin lebih irit ya. Kalau engine brake otomatis cepat berhenti dan kita cepat gas lagi ya, kayak gitu. Jadi cepat RPM-nya cepat merendah ya, cepat merendah, dan kita harus ngegas lagi untuk supaya mesinnya kecepatannya normal lagi ya gitu. Kalau ini kan habis dari sini kita lepas itu merendahnya itu ini aja, kita lepas spontan itu tidak ada berasa apa-apa, paling melambat aja, dan itu lama gitu ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan engine brake-nya terlalu kuat, cepat merendah dan cepat kita gas lagi. Dan mungkin itu ada perbedaan antara lebih irit yang pakai motores throttle-nya dibanding yang masih pakai kabel ya, kabel gas gitu. Ya intinya kan gini, pasti ada teknologi yang dipakai, ada fungsinya ya. Rata-rata kalau di mobil semakin tinggi teknologi sebenarnya untuk supaya irit bahan bakar ya, walaupun kita jadi mahal sebenarnya gitu ya. Kalau kita bicara teknologi, mendingan karburator kan lebih murah, tapi kan konsekuensinya emisinya tinggi, otomatis bahan bakarnya lebih boros. Kalau yang beli sekarang kan emisinya rendah, otomatis lebih irit karena lebih terbakar secara sempurna gitu ya. Jadi tenaga lah gitu, nggak ada yang terbuang cuma-cuma si bensinnya. Oke, kita sudah keluar dari tol. Kita dari jalan apa tadi Bu? Halo, subhanallah. Klari, Lawang Timur ya, Pantura. Ini cuacanya mendung sampai hitam tuh, gelap si langit. Masih berapa kilo Bu? Masih 30 kilo. Wow, jauh sekali ya. Oke ya. Ya ini di jalan ini dah, jalan apa tadi Bu? Klari. Ya kita pakai Google Map ya. Di depan lampu merah ke kanan. Kita mau ke Bebayuran ya Bu ya. Bebayuran Karawang. Ini lagi konvoy mobil ini ya, mobil bak. Di belakang kita juga ada tuh. Di depannya juga ada. Lagi kita mungkin mau jambore atau apa gitu. Tapi mereka santuy. Bagus ya. Masih jauh ya, jalannya bagus sih. Udah kangen nih jalan-jalan kayak gini nih, jauh sampai ke Jawa gitu. Mantap ya, tinggal ngegas aja. Kalau untuk keluar kota nggak usah matic, nggak apa-apa ya, kecuali kalau dalam kota. Manual juga enak kalau luar kota. Kalau dalam kota memang matic lebih enak. Oke, kita sampai sini ya. Ini udah masuk apa tadi Bu? Kebayuran ya? Bebayuran ya. Banyak sawah sana ya. Sini banyak sawah. Tuh sawah semua. Dan ini lagi banjir kayaknya Bu ya. Airnya kayaknya tinggi nih. Irigasi. Biasanya sini kalau ini panasnya minta ampun ya. Daerah sini tuh panas biasanya. Karena dulu pernah sekali ke sini. Waktu ada nikahan teman. Panas, sempat di sini tuh parkir agak tengah sawah.
Terus overheat mobilnya, ya kan? Mobilnya overheat. Oke, itu akhirnya pas kita pulang itu dilepas termostatnya. Jalan ada dua, kita kesini apa sini saya? Aduh ya, ngeri juga ya jalannya. Yaitu overheat, kita lepas termostat sampai sekarang. Dulu sekitar 3 tahun yang lalu ya Bu ya, baru belum lama pakai mobil ini, terus kita kesini kondangan. 3-4 tahun ya? Hah? 3 tahun ada? 3 Oh, banyak pemancingan Bu. Iya, nanti juga kita tempat mancing. Oh, kita tempat mancing. Wah, oke. Ya seperti itu ya. Cuma kita agak peluk nih, agak peluk sedikit, agak berat juga. Ya, jalannya juga tidak terlalu bagus, harus pelan-pelan soalnya ini pendek mobilnya. Kita tuh dari jalan Pebayuran ya, atau kecamatan Pebayuran tuh di sebelah kiri kita. Pebayuran tuh jalanannya dicor tapi nggak tahu ya, dicor tapi gitu ya, banyak lubang. Banyak sawah nih, cuma sawahnya udah panen ya, jadi nggak kelihatan. Ini yang kantor apa ya? Oh, ini masjid ya. Cuma saya mikirin ya, banyak yang orang di sini itu kerjanya jauh ya, sampai ke Jakarta, cukup jauh ya. Cuma secara waktu sih mungkin nggak terlalu jauh ya, mereka dari sini naik ke arah tol gitu, ada bus kan di luar sana. Cuma kan panjang ya, panjang banget gitu. Secara waktu mungkin nggak terlalu lama karena ada tol, tapi jauhnya ini. Rumahnya tuh gede-gede ya sini, gede-gede, luas-luas, bagus-bagus. Tuh gede-gede kan tuh, luas-luas, kiri kanan. Enak banget karena sini tanahnya gede-gede ya, jadi bikin rumah pekarangannya itu luas, mantap. Kita jalan-jalan tuh seneng yang daerah yang kita belum kita datangi atau jarang kita datangi ya. Mungkin ini kesini sih belum pernah. Udah pernah sini belum ya kalau kesininya? Ya lupa lagi ya, udah apa belum. Dulu sih ke daerah Pebayuran juga, cuman entahlah yang mana lokasinya. Kayaknya udah mau deket ya. 3 menit lagi. Berapa menit? 3 menit lagi. 3 menit? Udah deket tuh. Berapa kilo? 800 meter. Siap, kita lihat. Nanti belok kanan nih. Ya. Sudah deket. Ini enak banget ya kampungnya. Ini Saung Desa. Oke, nyampe nih. Parkir di mana ya? Parkir di mana? Ini tempat ini ya, tempat pemancingan ini. Nah, kita sudah masuk ke lokasi ya. Hujan, tapi ya enak lah. Di sini tempat mancing dan tempat makan. Tuh, kita lihat yuk tempat mancingnya. Ya di sini syaratnya pakai masker aja ya, tidak ada pengecekan apa. Nih, mancing di sini.
tempat mancingnya. Banyak orang mancing di sini. Hujan ya, Pak. Sini enak nih kalau makan sini sambil liatin orang mancing. Kayaknya kalau Sultan Mayor masih enak bintang juga dia bilang. Ah kamu apa-apa aja. Dulu orderan 800 nggak diambil. 8.000. Udah siap makanannya. Dalang strike. Besar. Wah, 5 kilo ada tuh. Lebih kayaknya. Dilepasin lagi. Seru juga yang liatin mancing, terutama pas lagi strike. Ya, sering banget nih dapetnya. Ini cara ngitungnya gimana ya? Ini dapat terus dilepas. Ini kayak lele ya, lele dumbo. Apa ikan patin kayaknya? Kayak ikan patin. Yang sebelah sana dapat lagi. Oh ini dapatnya. Dapat lagi. Oh gede nih tarikannya. Lepas kayaknya. Lepas nggak jadi. Strike juga ya di ujung sana.
Terus kita nyali ke sini. Oke, sudah keluar lagi ya. Ya, recommended, cuma jauh ya kalau dari kita itu. Berapa kilo tadi Bu dari rumah kita? Jauh sekali ya. Cuman tumben nih udaranya adem juga ya. Biasanya di sini tuh panasnya minta ampun. Karena mungkin karena hujan jadi adem. Sawah-sawah nih Karawang. Tumben waktu berapa tahun yang lalu tuh panasnya top, panas banget. Sekarang adem. Nah, kita arah pulang. Kita ngikutin mobil yang depan karena suruh mampir, nggak tahu mau ngapain. Ya udahlah, kita ikutin aja dulu ya. Ini daerah apa betul ya, Pebayoran ya. Ya bukan Kebayoran tapi Pebayoran apa. Tuh. Enak ya, banyak sawah. Ini banyak pom bensin tapi pada belum buka ya. Berapa biji pom bensin keadaannya kayak gini terus. Ternyata banyak yang panen ya. Ada yang panen. Suasananya udaranya adem. Ini buka kaca nih. Biasanya panas. Ya Bu ya. Enggak terlalu panas ya, adem enak. Suhu berapa sih? 28 tuh suhunya. 28 derajat. 28 derajat kan cukup adem. Oke, sudah jalan lagi. Tadi sudah mampir sebentar ya. Kita nggak video, malah dikasih beras. Karena di sini cuma sentralnya beras. Oh, kesini kali Bu ya, belok kiri katanya. Sentralnya beras, dikasih beras kita. Alhamdulillah. Dapat beras sekarung. Dapat minuman. Si Kikyo. Oh, di sini ya bukan ya? Situ deh. Kita sudah di Jalan Kelari lagi ya, Kelari. Terus ya Bu. Udah keluar. Harus pakai Google Map ya, kalau enggak nyasar soalnya. Nggak hafal ya. Kita mau masuknya ke Karawang Barat, Karawang Timur ya Bu. Karawang Timur karena kita pengen ke Japek lagi ya. Kalau lewat bawah takut macet, cuma lebih jauh sih ke Karawang Timur. Cuma daripada ke lewat bawah, lewat Bekasi Barat, Bekasi Timur gitu. Biasanya padat, banyak truk. Jadi kita mau lewat Japek lagi, walaupun agak jauh. Jadi ini jalan masih di Jalan Kelari. Ke gerbang tol tuh dari sini jauh ya, 11 kilo. Oh, 11 kilo. Jauh ya. Tapi katanya lurus terus. Oke, barusan kita udah sholat di pom bensin ini. Enak banget tempatnya ya, sebelum masuk tol Karawang Barat. Tinggal gantian sama nyonya. Tempatnya bersih dan sekarang gratis ya ternyata. Masuk Karawang, tol Karawang Barat, Timur. Macet ya. Sebentar lagi ke ini ya, Japek, tol Japek lewat atas. Ini di Japek. Indah. Ya indah ya. Jam 5 sore. Wah, lihat mataharinya bagus. Jam 5 sore. Nggak hujan ya. Kalau tadi hujan lewat sini. Nah, kita nyantai aja lah.
karena hari Minggu ya hari libur ya, jadi kita nggak terlalu buru-buru seininya aja ya. Jadi tadi itu kita tuh diundang ya sama temen, udah lama nggak ketemu puluhan tahun. gitu. Jadi ketemulah di tempat makan tadi gitu ya, sampai rekreasi lah, liatin orang mancing. Terus datang juga temen yang lain gitu, nyamperin. Terus pulangnya dikasih beras gitu. Jadi terima kasih, alhamdulillah, namanya rezeki ya, Rezeki anak soleh. rezeki anak soleh nggak kemana. Jadi kita makan di traktir, pulangnya dikasih beras ya. Ini kita OTW pulang, nanti takut kepanjangan videonya ya, jadi saya tutup aja. Ini kita sudah di Japek, samping kita tuh rel kereta LRT yang ke Karawang juga kalau nggak salah, Bekasi Karawang, kayaknya udah mau selesai juga tuh. Kita lagi di Tol Layang, samping kita ada rel kereta, lagi di finishing kayaknya. Oke, itu aja ya. Terima kasih sudah nonton sekali lagi. Ini video hari Minggu biasa buat hiburan aja ya.